Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wa syukrulillah, sangat berbahagia sekali pagi ini anak-anakku semuanya. Saya Pak Nur, nama lengkapnya Nur Kholis, bisa menyapa anak-anakku semuanya di rumah dalam program Masa Ta'aruf Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu Pak Nur berharap kepada anak-anakku semuanya yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun anak-anak berada, Pak Nur berharap, berdoa semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, sebagai bagian dari program materi yang harus kami sampaikan dalam rangka Masa Ta'aruf Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang, maka pada kesempatan ini Pak Nur akan mengantarkan, Pak Nur akan membawakan materi tentang ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah terdiri dari kata ukhuwah dan Islamiyah. Kata ukhuwah mengandung makna persaudaraan, ikatan, yang akhirnya menimbulkan satu pengertian. Persaudaraan adalah ikatan batin yang menghubungkan antara seseorang dengan orang lain, sehingga apa yang dirasakan satu orang akan dirasakan oleh yang lain juga. Dengan demikian, persaudaraan yang dimaksud di sini adalah persaudaraan yang bersifat Islam atau persaudaraan secara Islam, yaitu persaudaraan yang didasarkan atas norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Anak-anakku semuanya, pendek kata, pengertian daripada ukhuwah Islamiyah itu sendiri adalah suatu persaudaraan, suatu ikatan, satu jalinan, satu hubungan antar sesama umat Islam, yang mana disatukan dengan akidah yang sama. Tuhan kita sama, Allah sebagai Tuhan kita, kitab suci kita sama, Al-Quran sebagai kitab suci kita, malaikat-malaikat Allah yang kita yakini, kemudian hari akhir, masih ada lagi yang lainnya. Keyakinan-keyakinan inilah yang menguatkan, mempereratkan satu dengan yang lain. Dengan demikian anak-anakku semuanya, penting bagi kita semuanya untuk bisa memahami posisi kita, untuk bisa memahami dalam kita menempatkan diri kita di masyarakat. Apalagi anak-anakku semuanya, anak-anakku sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang, sudah menjadi siswa dan siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang. Itu artinya apa? Komitmen kita bersama untuk mampu menempatkan diri kita sebagai pribadi muslim, sebagai pribadi mukmin, sehingga betul-betul anak-anak semuanya, anak-anak Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang mencerminkan sikap ukhuwah Islamiyah dimanapun berada. Anak-anak, satu perintah Allah
dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Di sini Allah memerintahkan kepada kita agar kita berpegang teguh kepada tali Allah, agar kita berpegang teguh kepada agama Allah. Dan Allah melarang keras bagi kita, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini artinya apa, anak-anakku semuanya? Adanya satu sikap kesadaran diri kita, dimanapun kita berada, untuk selalu menjaga jalinan, untuk selalu menjaga ukhuwah. Anak-anak, akhir-akhir ini di Republik ini, di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sungguh menjadi keprihatinan kita bersama, karena ada dari saudara-saudara kita satu dengan yang lain saling mencerca, saling memaki, terbuka di muka umum. Ini menjadi satu keprihatinan. Kenapa Allah kita sama, Tuhan kita sama, kitab suci kita sama, agama kita sama, akan tetapi tidak sedikit orang di luar sana yang satu muslim dengan muslim yang lain saling menghujat, saling mengumbar kemarahannya. Ini salah satu sikap yang tidak terpuji kita sebagai seorang mukmin. Anak-anakku semuanya yang Pak Nur cintai dan Pak Nur banggakan, kita sepakat sebagai umat Islam, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita harus sekali lagi menempatkan diri kita pada porsi yang benar, selektif terhadap perkembangan yang ada, dan kemudian mampu menempatkan norma-norma ajaran Islam di dalam kehidupan bernegara. Sebagai salah satu contoh besarnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah keputusan final, maka tidak ada lagi upaya-upaya yang harus dilakukan untuk bisa membawa negara ini kepada model yang lain. Tidak ada lagi pengalaman sejarah, dan kita harus belajar dari sejarah. Negara ini bisa hebat, negara ini bisa kuat, satu kata kuncinya, adanya ukhuwah, adanya persatuan. Maka tidak heran kalau dalam Pancasila itu disebutkan persatuan Indonesia, karena persatuan dan kebersamaan yang terdiri dari berbagai macam suku dan golongan. Ada perbedaan agama di situ, ada perbedaan bahasa, ada perbedaan suku, etnis, ada Jawa, ada Sumatera, ada Batak, ada Sunda. Itu menunjukkan adanya satu perbedaan. Artinya bahwa mari kita sikapi perbedaan itu dengan satu kesadaran diri kita. Untuk apa? Untuk menguatkan kembali ukhuwah Islamiyah. Kalau kita menyadari bahwa kita sebagai mukmin yang berpegang teguh pada norma-norma, ajaran-ajaran, nilai-nilai yang terkandung dalam agama, maka sudah barang tentu kita mampu memberikan kontribusi besar terhadap negara ini. Dengan apa? Dengan melaksanakan satu tekad kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, akan tetapi tetap dalam satu bingkaian kebersamaan dan persaudaraan. Kita sebagai seorang mukmin harus mampu menjadi bagian terdepan untuk bisa mempelopori itu. Maka Rasulullah SAW mengibaratkan ukhuwah Islamiyah ini dengan satu ibarat gedung, di mana gedung itu terdiri dari berbagai macam gedung, dari berbagai macam bagian-bagian gedung maksud saya. Maka Rasulullah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan gedung
yang satu dengan yang lain saling mendukung, yang satu dengan yang saling menguatkan. Itulah gambaran ukhuwah Islamiyah. Maka anak-anakku semuanya, sebagai jati diri seorang mukmin, sebagai jati diri seorang muslim, hendaklah kita sekali lagi bagaimana dalam hal-hal yang sangat sederhana bisa betul-betul menghadirkan ukhuwah Islamiyah itu dimanapun anak-anak berada. Sekali lagi ini menjadi komitmen kita sebagai siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang. Pak, apa contohnya Pak ukhuwah Islamiyah yang dapat saya lakukan ketika saya di rumah, ketika saya di masyarakat? Banyak, dan bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika anak-anakku semuanya melakukan itu, anak-anak sudah menjadi bagian dari orang yang punya komitmen terhadap hadis Rasulullah tadi, perintah Allah tadi, wa'tasimu bihablillahi tadi. Maka satu contoh misalnya, saling menghormati dan menghargai antar manusia. Sikap kita yang muda, santun terhadap yang tua. Terlebih kepada orang tua kita, praktekkan itu. Ini implementasi, ini wujud, ini contoh dari apa yang namanya ukhuwah Islamiyah, yang bisa kita praktekkan secara sederhana di rumah, tapi memiliki nilai dan kemuliaan yang luar biasa karena komitmen nilai-nilai dan norma-norma agama kita praktekkan dalam kehidupan kita. Saling menghormati dan menghargai antar manusia, kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada tetangga-tetangga kita di rumah, kepada rekan-rekan kita, teman-teman kita. Tunjukkan satu sikap persaudaraan yang betul-betul persaudaraan karena Allah. Sekali lagi saya tegaskan, yang betul-betul persaudaraan karena Allah. Yang kedua, anak-anakku semuanya, apalagi Pak contohnya, anak-anak ketika di rumah ada pengumuman dari masjid barangkali, atau dari balai RW barangkali, adanya kegiatan gotong royong setiap minggu pagi misalnya. Anak-anak ikut serta dalam kegiatan gotong royong yang ada di dusun, yang ada di rumah masing-masing, yang ada di lingkungan rumah masing-masing. Salah satu contoh itu yang bisa anak-anak praktekkan. Keikutsertaan anak-anak dalam membangun masyarakat, wujud daripada ukhuwah Islamiyah. Ada lagi Pak, ada contoh sederhana lagi. Temanmu sakit, tetanggamu sakit, gak usah nunggu yang lain. Begitu tahu kabar temanmu sakit, saudaramu sakit, jenguklah. Jenguklah. Dengan menjenguk orang sakit, kita mampu menghiburnya. Barangkali kehadiran kita mampu mengurangi rasa sakitnya, atau bahkan mampu menyembuhkan. Kemudian anak-anakku, membantu orang lain yang sedang ditimpa kesulitan hidup, itu juga merupakan salah satu contoh ukhuwah Islamiyah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu manusia, sebaik-baik kita manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang yang lain. Keberadaan kita itu akan punya nilai dan kualitas diri yang mencerminkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah bila mana kita, keberadaan kita, kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat yang ada selalu mengedepankan kemanfaatan diri kita yang bisa kita berikan untuk masyarakat kita. Itu ukhuwah Islamiyah. Ada lagi. Apa? Yaitu menjaga silaturahim, menjaga silaturahmi, saling kita berkunjung, saling kita mempererat, saling kita bertemu dalam hal kebaikan-kebaikan. Itu juga merupakan salah satu dari wujud ukhuwah Islamiyah. Nanti kalau sudah situasi normal, kami bisa membawa anak-anak
kami bisa mengajak anak-anak untuk bagaimana bersama-sama kita mewujudkan visi madrasah berakhlak mulia, unggul dalam prestasi dan terampil. Dan sebagai akhir daripada materi Pak Nur ini, Pak Nur ingin memberikan tugas. Tugas yang pertama, Pak Nur ingin mengajak anak-anakku semuanya untuk bisa melihat bagaimana kehebatan dan kebesaran Islam di dalam membangun ukhuwah Islamiyah. Kebetulan Pak Nur adalah guru sejarah kebudayaan Islam. Pak Nur mengambil contoh dan anak-anak nanti bisa melihat di film The Mystics. Ya. Di situ ada nanti linknya akan kita berikan kepada anak-anakku semuanya untuk anak-anakku lihat video itu nanti. Lalu anak-anak mereview di mana letak contoh ukhuwah Islamiyah yang ada. Sekilas film itu akan saya ceritakan. 23 tahun Rasulullah SAW berdakwah menyebarkan agama Islam. 13 tahun berdakwah di Mekah dan 10 tahun berdakwah di Madinah. Nah, keberhasilan dakwah Rasulullah SAW membawa misi akidah Islamiyah, membawa kebesaran Islam di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, dapat kita lihat betapa Rasulullah mengedepankan akhlakul karimah, betapa Rasulullah membawa risalah Islamiyah dengan begitu komitmen, sehingga ajaran kebaikan ini, ajaran kedamaian ini betul-betul dirasakan oleh seluruh penduduk Yathrib. Sehingga ketika puncaknya Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, akhirnya penduduk Yathrib meminta kepada Rasul untuk pindah. Disinilah materi kita, persaudaraan atas dasar iman, persaudaraan atas dasar agama, muncul dalam film nanti. Anak-anak nanti bisa melihat. Dan di situ Rasulullah SAW dan umat Islam berhasil dengan ukhuwah Islamiyah membangun sebuah peradaban baru, membangun sebuah peradaban yang damai, membangun sebuah peradaban yang makmur, yang akhirnya Madinah diberikan satu sebutan kota yang indah, kota yang penuh dengan kedamaian, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Kita berharap Indonesia satu saat nanti akan bisa mewujudkan itu. Masyarakat Madinah, masyarakat madani, masyarakat yang makmur, masyarakat yang adil, masyarakat yang hidup sejahtera, damai sentosa. Sekali lagi itu tugas dari Pak Nur yang pertama. Tugas kedua dari Pak Nur untuk anak-anakku semuanya, silakan anak-anak mengambil dan menjelaskan. Kalau tadi Pak Nur mengibaratkan bangunan gedung, sekarang Pak Nur akan berikan tugas untuk anak-anak. Coba anak-anakku deskripsikan adanya satu pohon yang besar. Terdiri apa saja pohon itu? Ada akar, ada batang, ada dahan, ada ranting, ada daun, ada bunga, ada buah. Nah, sebagai seorang muslim, peran dan tugas fungsi kita masing-masing tentu berbeda sesuai dengan kapasitas dan kedudukan kita. Nah, anak-anakku semua, coba deskripsikan itu. Bagaimana menjadi akar itu? Contoh deskripsi. Ini khususnya akar saya berikan contoh. Akar akan menghujam tajam ke bawah, mengakar, mencengkeram kuat bagian tanah, mencari sumber kehidupan. Untuk apa? Akar yang baik memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, menghujam ke tanah, ke dalam, untuk menguatkan berdirinya batang, dahan, ranting, daun, bunga, bahkan buah, sehingga tidak akan mudah tergoyah oleh terpaan angin, badai, dan guyuran hujan.
batang akan merasa nyaman, batang akan merasa kuat dan kokoh. Karena apa? Akar sudah mencengkram kuat di dalam tanah. Walaupun tidak kelihatan anakku semuanya, tapi peran dan fungsinya begitu luar biasa. Tidak hanya itu, akar masih mencari sumber kehidupan dengan mencari sumber-sumber air. Untuk apa? Untuk proses fotosintesis tumbuhan. Sehingga terjadilah kehidupan di batang, sehingga terjadilah kehidupan di ranting, sehingga terjadilah kehidupan di dahan, yang kemudian daun, bunga, dan buah. Silakan anak-anak deskripsikan bagaimana kalau kita menjadi batang, bagaimana kalau kita menjadi dahan, bagaimana kalau kita menjadi ranting, bagaimana kalau kita menjadi daun, bagaimana kalau kita menjadi bunga, dan bagaimana kalau kita menjadi buah. Terima kasih. Berbahagia sekali anak-anak. Hari ini sekali lagi saya bisa menyapa anak-anakku lihat tayangan ini, dan semoga ini bermanfaat. Pak Nur berharap jaga kesehatan selalu anak-anak, dan semoga nanti keadaan ini bisa lekas normal kembali, sehingga kita bermuajahah, kita dapat bertatap muka, bisa bertemu dengan satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Salam sukses untuk anak-anak semuanya. Madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.